Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dalam channel pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan tentang toharoh, ritual dan spiritualnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum pelajaran dimulai terlebih dahulu, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pengertian toharoh. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab at-toharu, yang secara bahasa berarti kebersihan atau bersuci. Sedang menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Imam Ibnu Rusdi, toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas, yang kedua toharoh dari hubut atau najis. Toharoh dari hadas yaitu membersihkan diri dari hadas kecil atau sesuatu yang diminta bersucinya dengan wudu, dan bersuci dari hadas besar atau sesuatu hal yang diminta bersucinya dengan mandi. Kemudian toharoh dari najis atau hubut yaitu membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan air. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, najis, hadas, alat dan cara membersihkan atau mensucikannya. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syar'i atau menurut syara, najis adalah kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing. Cara membersihkan najis yang pertama dengan istinja dan istijmar. Kemudian yang kedua dengan menggosok dan dengan menyiram. Anak-anakku, pengertian hadas. Hadas secara etimologi ialah seseorang yang telah berhadas, sedangkan secara terminologi ialah sesuatu yang mengkotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat. Contohnya seperti orang junub, orang haid, orang nifas dan lain-lain. Cara bersuci dari hadas. Berdasarkan jenis-jenis hadas yang telah diketahui, ada yang disebut hadas kecil dan ada yang disebut dengan hadas besar. Perbedaan jenis hadas ini juga berlaku bagi perbedaan cara mensucikannya. Artinya beda hadas, beda pula cara mensucikannya. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan wudu dan bisa juga dengan tayamum. Sedangkan cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak kasihi, alat-alat untuk bersuci. Kita kenal banyak sekali alat untuk bersuci, yang paling dominan adalah air. Dasar penggunaan air untuk bersuci dari najis adalah pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-ma'u la yunajjisuhu syai'an illa ma ghaliba ala tarmihi aw launihi aw rihihi.
Air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Pembagian air yang digunakan untuk bersuci itu ada 1 air mutlak, 2 air musta'mal, yang ketiga air mutanajis, yang keempat air musyammas. 7 macam air yang boleh dan sah untuk bersuci. Yang pertama ada air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air salju, yang keempat air mata air, yang kelima air sungai, yang keenam air embun, yang ketujuh air sumur. Ketujuh air inilah yang sah dan boleh untuk bersuci, baik itu untuk wudhu maupun untuk mandi. Yang kedua, alat bersuci yang kedua ada debu yang suci. Ketika seseorang ingin bersuci, dalam artian bersuci dari hadas, dan dia tidak menemukan air, maka diberikan kemudahan untuk masalah itu, yaitu dia boleh bersuci dengan debu yang disebut dengan istilah bertayamum. Jadi dalam kondisi tertentu sehingga seseorang tidak bisa menjumpai air, atau ada air tapi dia tidak boleh memakai air, maka bukan berarti dia kemudian tidak bisa bersuci dan akhirnya meninggalkan sholat. Islam memberikan kemudahan, yaitu dia tetap bisa bersuci dengan memakai debu. Kemudian yang ketiga, benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dikhususkan untuk menghilangkan najis, seperti untuk beristinja. Kalau istilah anak sekarang meper, ya. Kemudian yang ketiga, pembagian najis. Secara wujud najisnya, najis dibagi ke dalam 2 macam, yaitu najis ainiyah, yang kedua ada najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah dan najis hukmiyah? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Yang pertama, najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata atau mempunyai sifat yang nyata seperti warna, rasa, dan bau. Contohnya kotoran, kencing, dan darah. Jadi najis ainiyah itu masih kelihatan wujud sifat aslinya najis, masih ada bentuknya, masih tercium aromanya, masih terasa, masih dapat dirasakan rasanya. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah, yaitu semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi serta sudah hilang antara warna dan baunya. Contohnya adalah kencing yang mengenai baju yang kemudian kering sedang bekasnya tidak tampak. Misalnya kalian ngompol tidur, ya kan? Kemudian pagi hari ternyata celananya kalian kering. Nah itu najis, tapi digolongkan najis ainiyah hukmiyah, karena baju kalian sudah nggak basah, kemudian sudah tidak tercium aroma pesingnya, ya kan? Itu disebut najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah masih kelihatan seperti kotoran ayam ada di serambi masjid, itu namanya najis ainiyah. Sedangkan secara timbang berat ringannya, najis dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu najis mughaladzah, mukhafafah, dan mutawassithah. Ya, agar lebih jelas kita bahas bersama-sama. Yang pertama, najis mughaladzah adalah najis yang tergolong berat. Najis ini disebut sebagai najis yang berat karena cara mensucikannya tidak semudah najis-najis yang lain.
Yang termasuk ke dalam najis ini adalah anjing dan babi. Adapun cara mensucikan najis ini adalah dengan disamak. Cara penyamakannya adalah dengan membasuh najis tersebut dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satu air yang buat membasuh tersebut dicampur dengan debu atau lumpur. Baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat yang akan digunakan untuk sholat. Yang kedua, najis mukhafafah atau najis yang ringan. Kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu ibu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Ya, perhatikan kencing bayi laki-laki. Khusus untuk bayi laki-laki dengan syarat belum makan apapun selain ASI dan umurnya belum sampai 2 tahun. Cara mensucikan najis ini adalah dengan cukup diperciki air sampai merata. Baik najis itu bersifat ainiyah atau masih kelihatan, misalnya kena ompol berarti kan basah, ya kan? Maupun hukmiyah. Hukmiyah itu najisnya udah kering. Bayi kencing, ya kan? Kamu gendong sampai baju kamu yang kena kencing itu kering, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Yang ketiga, najis mutawasito adalah najis yang sedang atau pertengahan antara kedua najis sebelumnya. Najis ini yaitu najis selain anjing dan babi atau najis selain kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu, seperti kencing manusia dewasa, ya kan? Tai dari tai ayam, tai monyet, tai manusia dan lain sebagainya, ya, tai binatang, kemudian darah. Adapun cara mensucikannya adalah dengan mengalirinya air sehingga dapat menghilangkan bekasnya dan hilang pula sifat-sifatnya seperti warna, rasa maupun aromanya. Baik najis itu bersifat ainiyah maupun hukmiyah, baik berada pada tubuh, pakaian maupun tempat sholat. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bentuk-bentuk najis. Najis yang bisa disucikan atau najis yang harus disucikan. Bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup itu najis. Darah binatang najis. Darah bangkai, kemudian wadi, amaji, kencing dan kotoran binatang, air liur dan keringat anjing, darah nipas, darah haid, kotoran manusia, kencing manusia dan babi. Pembagian hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil ialah bila seseorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama belum beristinja, maka ia tetap dalam keadaan berhadas kecil. Yang kedua, hadas besar adalah seseorang dalam keadaan bernajis yang mewajibkan ia mandi. Sesudah berhadas besar itu baru dinamakan ia suci dari hadas besar. Sebab-sebab orang berhadas. Yang pertama, karena bersenggama atau berhubungan suami istri, baik itu keluar mani atau tidak, maka wajib mandi. Selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub atau bersetubuh, maka hendaklah kamu mandi. Yang kedua, keluar mani baik karena bersetubuh atau tidak, seperti bermimpi dan sebagainya, maka wajib mandi. Keluar mani atau keluar sperma karena mimpi, bersetubuh, atau mungkin dikeluarkan dengan sengaja. Yang ketiga, sebab buang kotoran atau haid. Sabda Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah kepada Fatimah binti Hubaisy,
Bila datang haid maka tinggalkanlah sholat, dan bila telah habis maka mandilah Anda. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, karena nifas, darah yang keluar sesudah melahirkan. Bila darah nifas itu telah berhenti maka diwajibkan mandi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, istinja, istijmar, wudu, mandi, tayamum, menyapu 2 sepatu. Istinja, perkataan istinja menurut bahasa ada dua perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis, yaitu tai. Adapun menurut istilah syar'i, istinja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air atau batu. Jadi istinja berarti menggunakan batu atau air. Kemudian istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Syarat-syarat dalam istinja dan istijmar, baik istinja maupun istijmar, ini semuanya diperbolehkan dalam Islam. Dengan catatan istinja maupun istijmar ini bisa menghilangkan rasa dan bisa menghilangkan bau. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedang menurut istilah syariat Islam, wudhu artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Artinya orang yang akan sholat diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Tanpa wudu sholatnya tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka karena pengaruh wudu mereka ketika hidup di dunia. Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu'u. Perhiasan cahaya seorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai oleh wudunya. Muslim dalam At-Thaharah bab tablughul hilyah haitsu yablughul wudu'. Tata cara wudu nanti akan kita sama-sama praktekkan ketika kondisi sudah tidak pandemi lagi. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang kedua yaitu mandi. Mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Manusia perlu mandi untuk menghilangkan bau, menghilangkan debu dan sel-sel kulit yang sudah mati. Mandi bermanfaat untuk memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan agar tetap rapi. Setelah mandi, manusia biasanya merasa lebih segar, lebih bersih, dan lebih santai. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mandi wajib atau mandi junub adalah satu, mandi yang dilakukan setelah bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, mandi setelah haid atau menstruasi khusus untuk wanita. Yang ketiga adalah mandi setelah melahirkan atau nifas, ini laki-laki khusus wanita. Yang keempat, mandi ketika meninggal dunia. Yang kedua ada mandi sunnah. Yang pertama mandi untuk sholat Jumat. Jadi kalau kita mau sholat Jumat, kemudian kita mandi, kita mendapat pahala mandi, ya. Karena mandi sebelum sholat Jumat hukumnya sunnah. Yang kedua mandi untuk sholat hari raya. Yang ketiga sadar dari kehilangan kesadaran akibat pingsan, gila dan sebagainya. Yang keempat mu'alaf, mandi yang disunahkan karena baru memeluk agama Islam.
Yang kelima, mandi setelah memandikan mayat atau jenazah. Yang keenam, mandi saat hendak ihram. Yang ketujuh, mandi ketika akan sa'i. Yang kedelapan, mandi ketika hendak tawaf dan sebagainya. Pengertian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Tayamum yang telah dilakukan bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air, atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air tetapi tetap melakukan tayamum, serta sebab musabab lain seperti yang membatalkan wudhu dengan air. Jadi begini maksudnya, tayamum akan batal meskipun kita tidak hadas ketika kita tayamum, ya kan? Karena nggak ada air. Tapi begitu kita selesai tayamum, tiba-tiba turun hujan, walaupun kita belum batal, maka tayamum kita batal. Harus wudhu terlebih dahulu. Sebab atau alasan melakukan tayamum yang pertama, dalam perjalanan jauh. Dalam kondisi berhadas, kalian dalam sebuah kendaraan umum di mana kendaraan tersebut tidak berhenti, sementara kalian takut akan kehabisan waktu sholat, maka kalian bisa bersuci untuk sholat dengan cara tayamum. Yang kedua, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit atau kurang dari 2 pulang. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tetapi tetap tidak ditemukan. Air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemadharatan, atau adanya air panas banget atau dingin banget. Ketika kita menggunakan air tersebut, maka akan mengakibatkan kemadharatan atau bahaya bagi fisik kita. Air yang ada hanya untuk minum. Air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat sholat. Kemudian pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Misalnya ada air di kejauhan sana, tapi di sana ditungguin sama orang yang punya. Kalau kita nekat wudhu, maka kita akan ditembak. Atau mungkin ada sumber air di tengah hutan, sementara di hutan tersebut banyak binatang buas, sehingga ketika kita datang ke sana, maka akan membahayakan diri kita. Kemudian yang terakhir, sakit dan tidak boleh terkena air. Kena luka bakar, kalau kena air pasti lukanya nggak akan sembuh. Itu ada sebab atau alasan boleh melakukan tayamum. Syarat sah tayamum, yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah atau debu yang bersih dari najis dan kotoran. Memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Sudah berupaya mencari air namun tidak ketemu. Kemudian tidak haid maupun nifas bagi wanita. Kemudian menghilangkan najis yang melekat pada tubuh, baru kita boleh tayamum. Ini sepintas tata cara atau praktek tayamum. Yang pertama tentu saja niat. Nawaitu tayamum alistibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Pengertian menyapu 2 sepatu. Menyapu 2 sepatu atau mashul kufain termasuk juga salah satu keringanan dalam Islam. Ia diperbolehkan bagi orang-orang yang menetap di kampung dan bagi yang dalam perjalanan atau musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan yang kakinya memakai 2 sepatu, kalau hendak berwudu, maka ia boleh menyapu sepatunya dengan air. Artinya sepatunya tidak perlu dilepas. Syarat-syarat menyapu 2 sepatu. Yang pertama, bahwa sepatu itu dipakai sesudah sempurna dicuci bersih. Yang kedua, sepatu itu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu menutupi tumit dan kedua mata kaki. Yang ketiga, sepatu itu dibawa berjalan lama. Yang keempat, jangan ada di dalam 2 sepatu itu najis atau kotoran.
Dimensi ritual dan spiritual ibadah toharoh. Dimensi ritual toharoh adalah tata cara pelaksanaannya, termasuk di dalamnya alat dan cara membersihkan atau mensucikannya. Dimensi spiritual toharoh yang membedakan antara berwudu dan bersih-bersih diri ialah niat. Setelah berniat baru kita memulai seluruh rangkaian rukun dan sunnah wudu. Niat sangat penting artinya dalam Islam. Tidak ada ibadah tanpa niat, sekalipun yang dilakukan adalah ibadah khusus. Dengan demikian, toharoh yang benar adalah bersinerginya antara kesucian lahir dan batin. Jika hanya mengarah kepada kesucian lahir, maka bukan disebut toharoh, tetapi nazofah. Bukan bersuci tapi bebersih. Konsekuensinya, niat wudhu itu harus juga diiringi dengan niat mengkonkretkannya dalam perbuatan. Fadilah wudhu. Wudhu adalah amalan ringan tapi pengaruhnya ajaib dan luar biasa. Selain menghapus dosa kecil, wudhu juga mengangkat derajat dan kedudukan seseorang dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ngan Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ala adullukum ala ma yamqullah bihil khotoya wa yajfa' bihid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' alal makarihi wa kathratul khuta' ilal masajidi wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribatu. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan, banyaknya langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Itulah pos penjagaan. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan, yang menjelaskan tentang toharoh. Salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata bighairi tahurun. Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Etika sosial dan aktualisasi ibadah taharah dalam kehidupan sehari-hari. Ada etika buang air, ada etika wudhu. Etika buang air, masuk kamar mandi dengan menundukkan kaki kiri, membaca doa dan dengan ngobrol atau berbicara di kamar mandi, dan keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan serta membaca doa. Jangan buang air besar dan kecil di tempat orang yang lewat atau berteduh karena membahayakan dan takut binatang yang tersakiti. Kemudian jangan menghadap atau membelakangi kiblat pada saat buang air, kecuali dilakukan dalam bangunan ruang khusus. Etika wudhu, jagalah diri selalu dalam wudhu atau senantiasa memperbarui wudhu. Jangan tidur sebelum berwudhu, awali dengan basmalah ketika berwudhu. Bersiwaklah atau gosok gigilah setiap kali berwudhu. Mulailah berwudhu dengan bagian anggota yang kanan. Etika mandi, jangan masuk ke masjid dalam keadaan junub kecuali setelah mandi. Untuk wanita jangan masuk masjid dalam keadaan haid atau nifas kecuali setelah mandi. Jangan membiarkan aurat terbuka. Membasuh seluruh badan dan menggosok-gosoknya. Basuh kepala terlebih dahulu bersamaan dengan niat, kemudian badan sebelah kanan, setelah itu bagian kiri, masing-masing 3 kali basuhan. Etika sosial dan aktualisasi ibadah taharah dalam kehidupan sehari-hari.
Islam menyatakan bahwa bersuci melahirkan banyak sifat, banyak sikap, banyak nilai serta pesan yang akan berdampak kepada perilaku seseorang. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan toharoh yang apabila dilakukan dapat membersihkan dosa dan kesalahan manusia. Oleh karena itu, apabila toharoh atau bersuci selalu diamalkan sebagaimana sunnahnya, maka akan mampu menghadirkan kesucian lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.